enggak, nanti nggak nutup karena saya harus memberikan 2 topik hari ini. Oke, yang pertama kita mulai dari obat-obat Parkinson. Ya. Sudah dapat dari kuliah klinisnya? Sudah diajarkan? Ya. Ya. Jadi penyebab dari Parkinson itu apa? Penyebab dari Parkinson itu adalah apa? Penyebab Parkinson itu kenapa? Ya, karena dopamina turun ya. Jadi penyebab Parkinson itu adalah karena penurunan dari jumlah dopamin. Apa sih fungsi dopamin? Fungsi dopamin itu untuk apa? Selain untuk pergerakan. Oke, ya, nanti kita bahas. Kemarin saya sampai di sini ya. Oke, jadi saya mulai dari etiologi aja, saya ulang sekilas ya. Etiologinya ada 3, mostly sporadik ya. Juga ada penyebab genetik, misalkan ada kerusakan dari mitokondria, dan juga karena faktor lingkungan, misalkan pestisida telah diketahui dapat menyebabkan Parkinson. Jadi key patologis atau penyebab Parkinson itu adalah kerusakan dari jalur dopaminergic. Jadi dopaminnya tidak hanya dopaminnya turun, tetapi juga jalurnya itu juga mengalami yang namanya neurodegeneration, degenerasi neuron. Tetapi perlu diperhatikan karena topik kita adalah Parkinson. Kalau seseorang mulai Parkinson itu sebenarnya tidak hanya dopaminnya saja, tetapi neurotransmitter yang lain juga akan terpengaruhi. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi tidak hanya geraknya saja, tapi yang lain juga terpengaruh. Karena otak itu kan sangat kompleks ya, dia saling berkaitan satu dengan yang lain, termasuk juga neurotransmitternya. Di sana ada asetilkolin, di sana ada norepinefrin, juga ada glutamat, ada GABA dan seterusnya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi selain dari jalur dopamin juga ada penyebaran dari neurodegenerasi yang lain yang melibatkan, kalau ini anatomi, adanya gangguan atau perubahan dari autonomic ganglia, enteric nervous system, ya, limbic system, dan juga neocortex. Mekanismenya itu adalah oksidatif stres yang pertama. Ya, jadi karena ada oksidasi, maka dopamin itu akan diubah menjadi hidrogen peroksida dan menghasilkan free hidrogen radikal. Jadi banyak sekali radikal bebas. Normalnya tubuh punya sistem pertahanan, tapi karena dia mengalami aging karena sudah tua, maka fungsi pertahanannya turun. Akibatnya banyak sekali dopamin yang masuk ke metabolisme. Kemudian karena banyaknya free radikal, maka ada protein yang juga berubah, namanya alpha synuclein. Itu adalah suatu protein kecil yang normalnya ada di ujung presinap yang fungsinya adalah untuk membantu pengeluaran dari neurotransmitter. Karena terjadi kerusakan akibat stres oksidatif, maka terjadi perubahan morfologi. Protein itu kan 3 dimensi ya, dia mengalami perubahan bentuk sehingga terbentuk yang namanya Lewy bodies. Ini mungkin nanti akan dibahas di patologi anatomi tentang apa itu Lewy bodies. Nah, Lewy bodies ini sifatnya adalah beracun. Dia protein yang beracun, yang toksik, sehingga dia akan mempengaruhi kerja dari mitokondria, lisosomal, dan proses autofagi. Autofagi, fagi itu memakan, auto itu otomatis. Jadi dia akan memakan fungsinya. Dia akan membuang bahan-bahan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Tetapi proses ini terganggu. Ya. Bisa juga disebabkan karena defek genetik dan juga pestisida. Yang ujungnya itu akan menurunkan energi sel yang mengakibatkan inflamasi, apoptosis, dan excitotoxicity. Jadi pada Parkinson terjadi juga peningkatan glutamat. Glutamat di sini fungsinya adalah sifatnya eksitatorik, tapi kalau terlalu banyak dia bisa menyebabkan excitotoxicity. Ya. Faktor resikonya ada aging, genetik, dan juga pestisida. Lanjut aja. Ini juga kemarin ya. Nah, ini yang penting juga. Jadi di sini kalau kita bergerak, kita belajar anatominya dulu ya. Kalau kita bergerak itu ada koordinasi. Koordinasinya mulai dari korteks, dari prefrontal cortex yang fungsinya adalah untuk menginisiasi gerakan. Saya mau bergerak, itu yang menginisiasi adalah prefrontal cortex.
Lalu dari prefrontal cortex ada kabel neuron ya, jalur yang akan menuju ke yang namanya basal ganglia. Jadi fungsi dari basal ganglia itu adalah untuk meregulasi pergerakan. Nah, jalur dari basal ganglia itu ada dua, ada yang jalur direct dan juga yang indirect. Kalau direct itu dia akan memotivasi pergerakan, tapi kalau indirect itu dia menghambat pergerakan. Itu yang kita harus yang pertama dulu ya. Kalau yang direct itu akan meningkatkan pergerakan, tapi kalau yang indirect itu malah menghambat pergerakan. Nah, di sini fungsi dopamin karena dia keluar dari substansia nigra, dia akan mempengaruhi jalur itu. Kalau jalur direct, dopamin ini akan mempengaruhi yang namanya reseptor D1. Ya, jadi dopamin itu punya 5 reseptor D1. Kalau D1 ketika dia diaktifasi, sifatnya dia akan menginduksi pergerakan. Jadi lebih memudahkan pergerakan. Tapi kalau yang dopaminnya bekerja pada D2, jadi D2 ini ada pada jalur indirect, maka dopamin ini sifatnya akan memfasilitasi aktivitas motorik. Jadi dia hambatan pergerakan. Jadi hambatan pergerakan. Jadi net efeknya apa? Efek akhirnya apa? Dia lebih mudah bergerak. Supaya nggak bingung ya, memang begitu teorinya. Kalau yang direct itu aslinya dia akan meningkatkan pergerakan. Dengan adanya dopamin D1 diaktifkan, dia akan meningkatkan pergerakan. Tapi kalau D2 dia di jalur indirect itu memang aslinya dia itu adalah menghambat pergerakan. Tapi dengan adanya dopamin yang sifatnya adalah inhibitor yang menginaktifasi D2, hasil akhirnya itu adalah hambatan pergerakan. Jadi ujungnya fungsi dopamin keduanya adalah dia akan meningkatkan efek akhirnya menghasilkan purposeful movement. Purpose itu dia gerakannya lebih stabil, punya tujuan. Jadi fungsi dopamin itu adalah meningkatkan aktivitas motorik. Jadi memfasilitasi pergerakan. Ujungnya adalah bisa bergerak. Nah, gimana kalau rusak? Pada Parkinson disease itu akan terjadi penurunan dopamin, sehingga aktivitas D1-nya akan menurun. Karena fungsi dasarnya itu adalah dia meningkatkan aktivitas motorik, karena dia dihambat, otomatis pergerakannya akan turun, sehingga terjadi bradykinesia dan rigiditas. Jadi kenapa kok terjadi kan gejalanya kan trap ya, tremor, rigiditas, akinesia atau bradykinesia dan postural instability. Jadi kalau trap itu mulai dari yang ringan sampai yang berat terjadi gangguan postur. Ya. Nah, bagaimana dengan indirect? Kalau misalkan dopaminnya itu turun, maka dia akan mempengaruhi jalur indirect, malah meningkatkan karena dia kan sifatnya aslinya kan menginaktivasi, sehingga hasil akhirnya adalah karena dia aslinya adalah menghambat, karena tidak ada dopamin, maka dia makin tambah dihambat. Karena fungsi asli dopamin pada D2 pada jalur indirect itu adalah dia menghambat hambatan pergerakan. Berarti dia meningkatkan pergerakan dengan kata lainnya. Ini jalurnya ya, secara anatomi mulai dari korteks dia akan menuju ke saya lupa namanya. Nucleus caudatus, kemudian menuju ke striatum, globus pallidus, ke thalamus, naik lagi ke korteks, jalurnya, jarasnya ya. Ke korteksnya itu ke pusat motorik dan kemudian dia akan turun ke kortikospinal, lalu ada pergerakan. Jadi secara gampangnya yang menginisiasi pergerakan adalah korteks, yang mengatur lalu lintas pergerakannya itu adalah basal ganglia yang terdiri dari nucleus caudatus, striatum dan seterusnya. Yang memutuskan pergerakan dia bergerak itu adalah thalamus, lalu kemudian dia naik ke atas. Kalau dihambat dia juga thalamus melalui dua jalur. Jalurnya ada jalur indirect dan jalur direct. Ini kayak kabelnya begitu. Ini semua dipengaruhi oleh glutama dan GABA. Ya, ini ruwet penjelasannya, saya skip aja. Intinya direct itu dia menginisiasi pergerakan, indirect menghambat pergerakan. Kalau ada dopamin, D1 malah mengaktifkan pergerakan, D2 yang indirect dia sifatnya adalah menghambat hambatan pergerakan. Jadi lebih bergerak. Nah, kemudian selain dari dopamin, ada juga yang namanya acetylcholine. Jadi ini akan membentuk suatu keseimbangan. Ya. Nah,
penjelasannya ini juga agak panjang, tapi intinya asetilkolin itu sifatnya adalah opposite dari dopamin. Jadi kalau dopaminnya itu menghambat, kalau dopaminnya itu meningkatkan, maka asetilkolin itu akan menghambat. Dia lebih banyak fungsinya di jalur indirect. Jadi kalau misalkan asetilkolinnya itu sifat aslinya adalah berlawanan, maka dia akan lebih fokus ke tremornya. Jadi ini tidak ada penjelasannya ya, tapi ini pendapat saya pribadi. Kalau seseorang mengalami Parkinson, itu kan terjadi gangguan pada dopaminnya. Jadi kalau kita belajar, saya gambarkan. Saya gambar lagi yang jalur yang basic ya. Ini mati. Gambar ini selalu ada kan ya. Kalau saraf pasti begini. Ini namanya apa? Presinap ya. Namanya postsinap, setelah sinap. Kalau ada depolarisasi, maka kanal natrium akan Na akan masuk. Dia akan mengaktifkan kanal kalsium. Kalsiumnya akan masuk, ini Na. Ini Na. Lalu kemudian ini ada vesikel ya. Ini ada neurotransmitter. Ya, di sini ada channelnya. Lalu kemudian dia akan bergerak menuju ke sini, membentuk yang namanya omega. Kemudian ini akan keluar, itu kan ya normalnya. Kemudian neurotransmitternya akan menempel pada reseptor yang ada di postsinap. Ini postsinap, ini presinap, ini telah sinap. Ini kan gambarnya ya. Kalau faalnya dilihat dulu. Nah, lalu dihilangkan. Karena terjadi gangguan pada Parkinson, maka pada Parkinson yang rusak itu jalurnya, termasuk juga penyimpanannya. Jadi dopamin jumlahnya berkurang, penyimpanannya juga terbatas, sehingga sifatnya dia tidak stabil. Nanti tidak stabil, tanda kutip. Nah, karena asetilkolin ini berlawanan dengan dopamin, progresivitas dari penyakit itu kan tidak langsung jebret hilang, pasti akan makin lama makin turun. Seseorang yang mengalami Parkinson itu pada end state-nya itu dia suka tidak suka, dia harus mengkonsumsi yang namanya obat yang silau. Oh iya, dimatikan tidak apa-apa. Oke, jelas ya. Oke. Mau tidak mau dia akan minum dopamin seumur hidup, karena sifat dari Parkinson itu dia hanya menghilangkan simptomnya saja, tidak ada obat untuk Parkinson. Jadi fungsi obatnya itu adalah hanya supaya dia meningkatkan quality of life-nya. Itu memang tujuannya. Tidak ada obat untuk membuat neuronnya jadi kembali lagi jadi baru, itu tidak ada. Jadi makin lama pasti akan makin progresif, terus makin rusak, dan pada akhirnya dia akan harus mengkonsumsi dopamin seterusnya. Nah, karena ini tidak stabil, sifat dari asetilkolin itu dia sifatnya kan mengopos, dia sifatnya berkebalikan, dia sifatnya akan ngerem. Karena dia ngerem, ininya tidak stabil, maka timbullah tremor. Jadi tremor itu intinya dengan kata lain, tremor itu disebabkan karena asetilkolin. Jadi tremor bukan asetilkolin, bradykinesia dan rigiditas itu karena kekurangan dopamin. Ya. Jadi kuncinya untuk penanganan farmakologi adalah untuk mengurangi tremor, maka digunakan asetilkolin inhibitor. Tapi kalau bradykinesia dan rigiditas, maka diberikan dopamin. Cuma itu kuncinya. Ya. Nah, ini penjelasan mengenai efek samping sebenarnya. Karena efek samping tergantung dari jalur dopaminnya Anda harus tahu. Jadi dopamin itu merupakan katekolamin yang fungsinya penting untuk fungsi CNS, fungsi otak. Fungsinya bisa untuk locomotion, cognition, emotion, positive reinforcement, misalkan self reward itu juga karena dopamin.
kemudian dan juga regulasi endokrin. Kalau rusak terjadi ini semua: Parkinson, schizofren, ADHD, drug dependent, dan hiperprolaktinemia. Lokasi terbanyak dopamin ada di substansia nigra dan ventral tegmental area. Ya. Nah, di mana sintesisnya? Ini kan basic juga ya. Jadi dia disintesis dari tirosin. Tirosin akan diubah menjadi L-dopa oleh yang namanya tirosin hidroksilase enzim. Jadi sudah tahu ya, kalau untuk mungkin sudah disinggung sedikit bahwa L-dopa itu mesti dikombinasikan. Sudah ya? Oh belum diajari obatnya sama dokter sarafnya. Pasti kan dikombinasi sama kabidopa kombinasi. Belum ya? Harus nanti aja. Nanti saya jelaskan di belakang. Nah kemudian L-dopa, jadi yang bisa masuk ke blood-brain barrier, karena ini CNS ya, berarti kan segala macam obat yang bisa bekerja di CNS harus melewati blood-brain barrier. Berarti obatnya sifatnya harus lipofilik atau hidrofilik. Harus lipofilik, yang larut lemak yang bisa masuk ke blood-brain barrier. Nah L-dopa ini lebih larut lemak dibandingkan dengan dopamin. Jadi dopamin sendiri tidak bisa masuk ke dalam CNS. Dia harus dalam bentuk L-dopa. Ya, oleh karena itu kenapa kok L-dopa ini dikombinasi dengan obat yang lain, supaya L-dopa ini tidak diubah di perifer menjadi dopamin, sehingga L-dopa bisa masuk ke dalam CNS. Kemudian L-dopa ini akan diubah menjadi dopamin oleh yang namanya aromatik L-amino acid dekarboksilase. Ya, jadi di sini prosesnya. Jadi tirosin ketika sampai ke ini. Tirosin harus melewati blood-brain barrier, kemudian tirosin akan diubah oleh tirosin hidroksilase menjadi L-dopa, L-dopa oleh AADC menjadi dopamin, disimpan dalam vesikel ini ya. Lalu kemudian jika ada pergerakan dia akan keluar, lalu kemudian dopamin ini akan menempel pada dopamin reseptornya, atau dopamin ini kalau sudah berlebih dia dikembalikan, direuptake oleh yang namanya dopamin transporter, atau kalau kelebihan dia akan diubah oleh dua enzim namanya COMT dan juga MAO, monoamin oksidase, dan juga saya lupa katekol ortozalala, pokoknya COMT ya. Jadi target obatnya ada di sini. Jadi fungsi dari Parkinson itu gimana tadi? Untuk meningkatkan dopamin. Kenapa kok dopamin harus ditingkatkan? Supaya dia bisa bergerak, supaya dopamin bisa menempel pada reseptornya dan kemudian menimbulkan pergerakan. Jadi goalnya adalah supaya terjadi jumlah dopamin yang cukup. Berarti kalau begitu logikanya bagaimana? Dopamin harus ditingkatkan. Dengan cara apa? Diberikan dopamin dari luar, L-dopa itu. Atau juga dihambat enzimnya. Kenapa? Apa fungsi enzim ini? Adalah untuk menghancurkan dopamin. Jadi kita harus memberikan obat yang anti enzimnya, yang menghambat kerja dari enzimnya sehingga kadar dopaminnya akan meningkat. Atau reseptor dopaminnya langsung diaktifasi dengan menggunakan dopamin agonis. Sampai di sini paham kan? Terlalu cepat? Ya pasti terlalu cepat ya, karena epilepsinya belum selesai juga, masih ada di belakang. Paham ya? Ada yang tidak mengerti? Kalau nggak mengerti silakan bertanya. Jangan sungkan untuk bertanya ya. Tidak ada pertanyaan bodoh. Ya. Kalau ngerti tanya, daripada nanti sudah di belakang bingung ketinggalan kemudian nggak ngerti apa-apa. Jadi ini yang kunci utamanya. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan dopamin, karena pada Parkinson terjadi degenerasi dopaminergic pathway. Ya. Jalurnya ini menjadi rusak. Somanya rusak, aksonnya rusak. Karena somanya rusak, penyimpanan dopaminnya juga akan berkurang. Oke, ini saya lewati aja. Nah ini ya, jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa dopamin itu ada 5 reseptor. Secara umum famili keluarganya ada D1 yang terdiri dari D1 sama D5 karena fungsinya mirip dikelompokkan. D2 ada D2, D3, D4. Sifat dari D1 itu adalah excitatory, dia mengaktifasi. Sifat D2 adalah menginhibisi. Ya.
Nah, ini jalur dopamin ya. Jadi dopamin di CNS itu ada 4 jalur. Ada yang namanya jalur mesokortikal, ada jalur mesolimbik. Ini limbik ini berhubungan dengan apa? Limbik sistem, emosi, mood ya. Kemudian nigrostriatal, nah ini yang berfungsi dengan motorik. Lalu jalur endokrin atau tubero-infundibular. Jadi kalau misalkan dopamin itu ketinggian atau kerendahan, terlalu banyak terlalu sedikit, akan mempengaruhi jalur ini. Dan ini adalah akan timbul efek samping. Contoh ya, kalau misalkan yang terkena adalah nigrostriatal, jadi ini kan adalah fungsi untuk motorik. Ini jika turun maka akan jadi Parkinson, yaitu bradykinesia, tremor, dan rigiditas. Tetapi kalau jalurnya itu mesolimbik, emosi ya, kalau dia turun maka dia berhubungan dengan gangguan emosinya. Di sini dia akan mengalami halusinasi dan delusi. Jadi kebanyakan dopamin itu penyakitnya namanya schizofren. Ini juga berlaku pada efek samping. Kalau Anda memberikan L-dopa terlalu banyak, maka efek sampingnya adalah mengalami halusinasi, alias ada gejala positif dari schizofrenia. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Saya jelaskan sekilas, nanti saya akan singgung lagi di belakang. Jadi untuk bergerak itu dia butuh dopamin, oke ya. Nah, karena mengalami degenerasi, dopaminnya akan kurang. Jadi untuk dia bisa bergerak, salah satunya itu adalah butuh dopamin dari luar. Kalau dopamin butuh dari luar, berarti dopamin akan dipengaruhi oleh dopamin di dalam darah, betul enggak? Karena kan minum obat kan, berarti kan harus diserap dulu. Sehingga di dalam darah, dopaminnya akan mengalami fluktuasi, kadang naik, kadang turun. Nah, dopamin di dalam darah akan dipengaruhi oleh penyerapan dari dopaminnya. Kalau misalkan penyerapannya itu baik, maka jalannya baik. Tapi kalau penyerapannya jelek, maka ya akan mengalami efek Parkinsonnya, bradykinesia, rigiditas, dan seterusnya. Jadi fluktuasi ini yang juga akan menimbulkan efek samping. Karena secara normal kan dopamin akan keluar secara stabil sesuai dengan perintah dari korteks. Tapi karena dopaminnya itu mengalami gangguan jalurnya, sehingga satu-satunya cara adalah only rely on kadar dopamin dalam darah. Itu maksudnya ya. Jadi kalau terlalu tinggi maka akan timbul schizofren. Kemudian ini juga kalau terlalu rendah maka berhubungan dengan negatif simptom dari schizofrenia. Ya. Ini jalurnya sudah saya rangkumkan ya. Dari mana menuju ke mana, fungsi normalnya apa, kalau terjadi gangguan terjadi apa. Mesolimbik jalurnya dari mana ke mana, fungsinya apa, terus kalau terjadi gangguan apa ya. Jadi ada 4 jalur. Kemudian dopamin juga mempengaruhi fungsi muntah ya. Fungsi muntah ini diatur oleh yang namanya CT-cell atau chemoreceptor trigger zone. Ini merupakan vomiting center, pusat muntah di medula. Di luar dari CNS ya. Jadi dia di luar blood-brain barrier, di luar blood-brain barrier, meskipun lokasinya masih di daerah otak, ya, dia di medula, tapi dia di luar CNS. Nah, CT-cell ini dipengaruhi oleh banyak reseptor, salah satunya adalah dopamin. Jadi ada dopamin, ada serotonin, ada histamin, ada muskarinik. Ini semua kalau diaktifasi, maka dia akan menimbulkan respon muntah. Nah, jadi jadi dopamin ini bisa menuju ke CT-cell. Tadi kan saya katakan bahwa yang bisa masuk ke CNS itu adalah L-dopa kan. Nah, L-dopa itu harus dikombinasikan dengan obat yang lain, nanti ada di belakang. Kalau dia tidak dikombinasikan, maka L-dopa ini akan dihancurkan, akan diubah di perifer menjadi dopamin. Nah, dopamin ini yang akan menimbulkan efek samping muntah. Jadi, tadi saya katakan, maksudnya saya mau ngomong bahwa dopamin yang turun tergantung dari kadar dopamin dalam darah. Dopamin dalam darah tergantung dari penyerapannya. Kalau pasiennya muntah, bisa nggak dia minum dopamin?
ini gambar CT set-nya ya. Jadi di sini lokasinya. Kalau jadi kan dia masih masuk CNS tapi dia di luar brain. Jadi di luar dari blood brain barrier. Tuh ya. Nah, sekarang clinical presentation-nya. Sebelum terjadi tremor, ini yang gejala utamanya ya, tremor, atres, misalkan rolling pill, rigiditas, akinesia atau bradykinesia, dan juga postural instability. Gejala awalnya itu adalah gejala non motor simptom. Ini gejala awalnya yang ringan dulu. Ya, misalkan gangguan tidur. Kenapa? Karena tadi saya jelaskan bahwa tidak hanya dopamin saja yang dipengaruhi, tapi juga ada neurotransmitter lain yang terpengaruhi. Karena ini kerusakan neuron. Dia akan mempengaruhi fungsi retikular sehingga dia akan mengganggu sleep-wake cycle. Jadi pada pasien Parkinson itu akan mengalami gangguan tidur. Kemudian dia juga mengalami mual muntah, ya, pain dan seterusnya. Ini karena penyebaran dari protein alfa sinuklein tadi itu. Kemudian dia juga mengalami gangguan otonom. Ingat ya, otonom dipengaruhi oleh sistem saraf simpatis sama parasimpatis juga terganggu. Jadi pasiennya akan mengalami drooling, ngiler, ya, terus konstipasi, sexual dysfunction, gangguan urin, berkeringat dan seterusnya. Ini karena gangguan dari sistem saraf otonom yaitu norepinefrin dan juga acetylcholine. Kemudian dia juga akan mengalami gangguan kognitif karena perubahan dari dopamin, serotonin, dan noradrenalin di prefrontal cortex. Ya, jadi tidak hanya pergerakan saja. Pada Parkinson tidak hanya gangguan gerak, tapi banyak gangguan yang lain. Kemudian, lalu pasien akan mengalami motor simptom tadi yang menjadi gejala utama dari Parkinson. Kemudian, pasien juga akan mengalami respon fluctuation, terutama motor fluctuation. Jadi ada istilah delayed on, wearing off, dan random off. Jadi delayed on itu setelah minum obat ternyata pasiennya itu delay. Gejala ininya tidak berkurang. Kenapa? Delay on ini berhubungan dengan proses penyerapan atau kadar dopamin dalam darah. Kalau wearing off ini setelah minum obat tiba-tiba gejalanya muncul lagi. Kenapa demikian? Karena L-dopa itu tes tengahnya pendek. Jadi dia mudah untuk dimetabolisme sehingga wearing off. Kalau random off ini dia tiba-tiba hilang. Jadi kalau maksudnya kalau off itu gejala ininya muncul, tapi kalau on itu efek ininya hilang. Jadi obatnya bekerja, gampangnya gitulah. Kalau delay berarti kan terlambat. Atau pasien juga mengalami akatesia. Akatesia ini terjadi karena terjadi gangguan balancing antara dopamin dan serotonin. Ya, biasanya pasiennya akan mengalami cemas. Kenapa kok cemas? Dia akan menggerakkan kakinya terus gitu ya. Itu namanya akatesia. Atau mengalami dyskinesia. Contohnya Korea, dia bergerak tidak beraturan, seperti kayak orang menari ya Korea. Atau gangguan dari otot, dystonia, tone ototnya tiba-tiba kontraksi, terutama di kaki. Misalnya kakinya akan menekuk ya, tidak bisa gerak. Dystonia disebabkan karena fluktuasi dari kadar dopamin tadi. Goalnya dari Parkinson itu tidak ada terapi definitif ya, tidak ada terapi definitif. Jadi penyakitnya akan berprogres terus. Ya, belum ada obatnya. Jadi fungsi utama dari pengobatan Parkinson itu adalah untuk mengurangi gejala motor dan non motor simptom. Jadi ujungnya itu adalah untuk meningkatkan patient quality of life. Terdiri dari ya, maintain ability, maintain productivity, meningkatkan mobility, mengurangi efek samping obat, mengurangi komplikasi dan seterusnya. Karena komplikasinya banyak ya. Parkinson tidak hanya pergerakan saja, tapi dia juga mempengaruhi gejala dari non motor simptomnya ini. Ya. Terapi non farmakologisnya, ya, bisa dengan menyeimbangkan mood, ya, balancing pergerakan dan juga menurunkan muscle stiffness. Bisa dilakukan dengan exercise, misalnya yoga, tai chi atau latihan
Menari tujuannya adalah untuk menguatkan ototnya ya. Kalau otot nggak digerakkan, maka lama-lama dia akan mengalami apa? Atrofi. Jadi harus dilatih ototnya. Atau menggunakan metode yang namanya SLSVT-BIG. Ini nanti baca sendiri aja. Nah, sekarang obatnya. Obatnya itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada muscarinic antagonis. Ya, ini fungsinya adalah lebih ke arah untuk mengurangi tremornya. Atau MAO atau MAO atau COMT inhibitor. Ini fungsinya apa? Untuk menghambat enzim yang mendegradasi dopamin. Atau diberikan langsung, dia akan mengaktifkan dopamin reseptor, atau diberikan prekursornya. Itu prinsipnya. Yang pertama adalah muscarinic antagonis. Ini dexmedetomidine ya. Karena dia anti muscarinic, tadi asetilkolin berhubungan dengan tremor, jadi fungsi utamanya adalah untuk menurunkan tremor dan untuk mengontrol gerakan ekstrapiramida. Ya. Contohnya adalah mengontrol gerakan involunter, misalkan tremor, atau mempengaruhi postur ya, karena kan dia tremor, dan juga mengurangi gerakan yang berulang. Itu adalah fungsi dari koordinasi ekstrapiramida. Hati-hati pada pasien tua karena muscarinic ini akan mempengaruhi CNS ya. Orang kalau misalnya pikun, salah satunya adalah pikun itu karena kadar asetilkolinnya itu turun di otak. Jadi biasanya kalau pada orang yang sudah demensia itu diberikan obat-obat yang meningkatkan asetilkolin. Ya. Tapi karena ini dihambat, karena dia lawannya dopamin, maka efeknya adalah gangguan memori. Jadi hati-hati untuk memberikan dexmedetomidine pada pasien yang sifatnya tua, karena orang tua kan cenderung pikun, malah lebih parah nanti ya. Dia punya efek CNS dan juga efek perifer. Kalau perifer kita sudah belajar ya pada di blok SSO ya, di semester 3 gitu ya. Perifer karena efek antikolinergik, mulut kering, pandangan kabur, konstipasi, ini karena efek dari hambatan pada asetilkolin. Ingat ya, fight and flight sama rest and repose. Kalau fight and flight itu efeknya apa? Efeknya simpatis. Kalau rest and repose efeknya parasimpatis. Parasimpatisnya dihambat, terjadi konstipasi. Contohnya, salah satu contohnya. Kenapa konstipasi? Ya logikanya kalau fight and flight kan kalau kita di kuburan misalnya. Jadi kalau di kuburan jadi apa? Mata midriasis. Ya, terus masa tiba-tiba mau benol kan enggak. Tapi kalau asetilkolin itu kebalikannya. Ya, jadi relax, kayak misalkan pergi di sini ke Prigen, suasana dingin, berarti kan relax. Nah, itu yang aktif adalah yang parasimpatisnya. Tapi karena dihambat, ya kebalikannya. Ya. Lalu kemudian ini sama ya, muscarinic antagonis adalah benztropine, itu adalah antimuscarinic ya, sifatnya sama dengan dexmedetomidine. Saya lanjutkan aja supaya cepat. Kemudian amantadin, ini juga amantadin ini sebenarnya obat untuk antivirus, ya, antivirus. Tapi di Parkinson ternyata amantadin ini punya efek yang saya garis yang utama. Yang pertama dia akan meningkatkan fungsi dari dopamin, baik mempengaruhi sintesis, rilis, dan reaktifnya. Dan dia juga mengantagonis dari glutamat reseptor, ya, mengantagonis dari reseptor NMDA yang dia berinteraksi dengan glutamat. Kemudian levodopa. Nah ini adalah obat utamanya Parkinson. Jadi prekursornya L-dopa. L-dopa ini dia bisa menembus blood-brain barrier tidak seperti dopamin. Karena di perifer itu ada yang namanya dia ketika di basal ganglia dia akan diubah menjadi dopamin oleh enzim dekarboksilasi. Ya. Indikasinya adalah untuk pengobatan Parkinson dan biasanya digunakan untuk pasien yang usianya sudah lebih dari 65 tahun. Ya, 65 tahun. Dosisnya ini bervariasi ya. Ada dosis dari paling kecil
sampai paling besar. Jadi range-nya itu sangat besar. Kenapa demikian? Kita harus mengadjust level dopa. Tujuannya adalah untuk mengurangi efek sampingnya. Ya. Jadi level dopa ini yang bisa menembus blood-brain barrier. Ya. Nah, level dopa di perifer itu dia akan diubah menjadi dopamin. Sehingga, ini saya lompati dulu ya, sehingga dia harus dikombinasi oleh yang namanya karbidopa. Kenapa harus dikombinasi? Karena karbidopa ini fungsinya adalah dia menghambat enzim aromatik amino acid decarboxylation. Jadi AADC ini ada selain di CNS juga ada di perifer. L-dopa sebelum masuk ke CNS dia akan mengalami konversi, ya, dikonversi menjadi dopamin. Kalau dia sudah menjadi dopamin, maka dia tidak bisa masuk ke dalam susunan saraf pusat, sehingga ada enzim yang harus dihambat, namanya aromatic amino acid decarboxylation ini tadi, yang fungsi yang dikerjakan oleh karbidopa. Jadi karbidopa itu akan menghambat enzim ini supaya L-dopa tidak diubah menjadi dopamin di perifer. Inginnya adalah L-dopa diubah menjadi dopamin di CNS. Tapi karena L-dopa itu dibutuhkan supaya dia bisa masuk melewati blood-brain barrier, sehingga diberi obat karbidopa dikombinasi supaya karbidopa dapat menghambat enzim ini di perifer, sehingga kadar dopamin di perifer itu akan turun. Karena dopaminnya turun, otomatis efek sampingnya, salah satu efek sampingnya adalah tadi apa? Muntah, itu juga akan berkurang. Karena dopamin dopamin agonis itu akan menyebabkan muntah, dan muntah akan mempengaruhi penyerapan dopamin di dalam darah, dan dopamin dalam darah itu juga akan mempengaruhi kadarnya, sehingga akan mempengaruhi aktivitas gerak. Paham maksudnya ya? Paham nggak maksudnya? Jadi fungsinya adalah dia akan menurunkan formasi pembentukan dopamin di perifer, sehingga mengurangi efek samping di perifer. Contohnya adalah muntah. Itu ya. Sekarang saya mundur lagi ke L-dopa. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Jadi range-nya ini cukup besar ya, 100 sampai 1500. Ya, kenapa demikian? Karena untuk mengadjust adanya gangguan dari komplikasi motorik ini tadi. Jadi ada istilah wearing off, ada peak dose dyskinesia, ada dystonia dan seterusnya. Dan ini terjadi lebih dari 80% pasien yang mengkonsumsi L-dopa. Pasti terjadi ini. Ya, apa itu wearing off? Jadi wearing off itu adalah tiba-tiba terjadi tremor, ligiditas, berdikinesia, dan instability. Kenapa? Karena L-dopa ini setengahnya pendek, jadi efek kerja obatnya itu cepat habis, cepat hilang. Lalu bisa juga terjadi peak dose dyskinesia. Jadi peak dose dyskinesia, jadi gangguan gerak. Jadi terjadi pergerakan involunter yang tidak disadari, dia gerak. Seperti contohnya adalah Korea. Jadi dia bergerak seperti menari, disebabkan karena kadar dopamin dalam darahnya itu meningkat tinggi. Kembali lagi ke sini tadi ya, bahwa dia seharusnya stabil dikeluarkan, tetapi karena sekarang ini rusak, maka the only way untuk dia bisa bergerak adalah bergantung pada kadar dopamin dalam darah. Tapi karena dopaminnya itu nggak bisa dikontrol berapa jumlah yang masuk, maka sometimes kadar dopaminnya bisa menjadi tinggi dalam darah. Karena dia tinggi, maka geraknya menjadi lebih hebat. Nah, lebih hebat itu dinamakan peak dose dyskinesia. Terjadi involuntary uncontrolled movement atau gerakan namanya Korea atau Koreiform. Atau dystonia. Dystonia ini adalah gangguan dari
dystonia. Tone itu kontraksi otot. Jadi dys itu gangguan kontraksi otot. Tiba-tiba kakinya nggak bisa gerak di pagi hari. Itu disebabkan karena terjadi penurunan kadar dopamin di pagi hari. Pada pasien Parkinson kan semuanya tergantung dari kadar dopamin sekarang, karena ininya kan terganggu, fungsi penyimpanan terganggu. Akibatnya tergantung kadar dopamin di dalam darah, bisa naik, bisa turun. Kemudian delay on atau no on respon. Tadi delay on berarti efek geraknya, maksudnya efek yang bagusnya itu terhambat, delay. Jadi pasiennya akan mengalami gejala Parkinson, TREP tadi itu. Kenapa kok delay? Ya tadi karena penyerapannya terganggu. Atau no on respon. Jadi tidak ada efek sama sekali. Kenapa demikian? Karena tidak ada penyerapan. Karena habis minum dopamin, minum L-dopa tidak ada penyerapan. Jadi bergantung pada penyerapan. Ya. Kemudian terjadi ortostatik hipotensi, anoreksia, ya karena mual-muntah efek dopamin tadi ya di CT-set. Kemudian halusinasi ini karena ketinggian dopaminnya, atau mengantuk karena gangguan dari sistem retikular. Itu sudah saya jelaskan ya di belakang ada gejala non motor. Nah, gimana solusinya? Nah ini, kalau misalkan terjadi end-dose wearing off, maka frekuensi karbidopannya ditingkatkan. Ya, ditingkatkan. Oleh karena itu kenapa kok dosisnya itu bisa bervariasi? Bisa dari dosis yang paling kecil sampai dosis yang paling besar, 100 sampai 1 gram. Ya. Tujuannya adalah untuk mengurangi efek sampingan tadi itu. Ini solusinya. Kalau misalkan dia wearing off, maka ditingkatkan frekuensinya atau menambahkan inhibitor COMT atau MAO. Tapi kalau terjadi peak dose dyskinesia, terjadi peningkatan dopamin yang berlebihan sehingga menyebabkan peak dose dyskinesia, maka dosisnya harus diperkecil, ya, supaya tidak terjadi aktivitas gerakan yang berlebihan. Misalkan contoh lain, delayed on atau no on. Dan ini kan tergantung pada penyerapan. Berarti memberikan L-dopa atau karbidopanya harus dalam keadaan perut kosong. Atau memberikan L-dopa atau karbidopa dalam bentuk oral disintegrating tablet. Jadi tabletnya langsung dimasukkan mulut tapi nggak ditelan, langsung dia terserap di mukosa mulut. Ya. Sehingga efeknya akan cepat, tidak ada delay. Contohnya demikian. Nanti ada sendiri ya. Nah, kemudian drug interaction-nya itu hati-hati dengan MAO inhibitor. Jadi ada obat yang sifatnya dia menghambat enzim MAO inhibitor dari MAO. Contohnya adalah obat-obat depresi. Serotonin itu akan meningkat kalau diberikan MAO inhibitor. Ya. Nah, yang terjadi kalau misalkan MAO inhibitornya dihambat, yang terjadi apa? Siapa istirahat dulu ya. Kalau MAO inhibitor dihambat, yang terjadi apa? Kadar dopaminnya akan meningkat drastis sehingga ada yang namanya dopamin overdose. Ya. Ini bahaya ya, terlalu tinggi itu akan menyebabkan tekanan darah akan tinggi, terjadi kardiak aritmia, kejang dan juga hipertensi. Jadi tidak boleh dikombinasi dengan MAO inhibitor. Ya. Dan harus kalau seseorang pasien menggunakan MAO inhibitor, maka harus dihentikan dulu kurang lebih 2 minggu. Kenapa? Karena MAO inhibitor itu sifatnya irreversibel terhadap MAO, terhadap enzim MAO-nya. Jadi tujuannya 2 minggu itu adalah untuk memberikan kesempatan pada tubuh untuk memproduksi MAO yang baru. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Semoga jelas ya. Lalu kemudian saya masuk ke MAO inhibitor ya. Jadi ini adalah obat lain dari Parkinson selain L-dopa ya, yang bisa digunakan untuk mengobati Parkinson. Jadi fungsinya sudah tahu sekarang ya. Kenapa kok diberi MAO B? Kenapa kok diberikan MAO inhibitor? Tujuannya adalah supaya kadar dopaminnya meningkat, ya, supaya kadar dopaminnya terjaga, tidak turun.
Karena dopamin turun akan menyebabkan gejala Parkinson. Ya, yang penting di sini juga adalah ternyata mau itu punya efek neuroprotektif meskipun masih belum terlalu jelas ya, karena dia berfungsi sebagai anti apoptosis. Ya, selain itu kalau mau inhibitor dihambat, maka jalur metabolisme dopamin akan dipindahkan ke jalur COMT. Keuntungannya adalah kalau dia di metabolisme oleh COMT, dia tidak menghasilkan radikal bebas karena salah satu patofisiologi dari Parkinson adalah terbentuknya radikal bebas yang akan merusak dopamin. Tuh. Kemudian contoh obatnya adalah selegilin. Ya, tadi mau inhibitor itu kan dia berikatan secara irreversible, ya irreversible. Kalau dia dosisnya rendah, dia spesifik terhadap mau B, tapi kalau dosisnya tinggi, dia tidak selektif, dia menghambat mau A dan mau B. Ya. Indikasinya adalah untuk Parkinson, ya. Kemudian kedua adalah bisa untuk depresi, ya karena dia mau B ini juga fungsinya adalah untuk menghambat degradasi dari serotonin. Efek sampingnya hati-hati terjadi gangguan serotonin sindrom, ya karena serotonin akan meningkat drastis sehingga dia akan menyebabkan serotonin sindrom. Kemarin sudah ya di migran ya, gejalanya apa serotonin sindrom itu? Gangguan motorik, terus gangguan ansietas, kecemasan dan seterusnya, juga gangguan sistem saraf otonom. Ya, 3 hal itu yang paling penting. Kemudian obat lainnya, kalau selain selegilin ada rasagilin. Rasagilin ini lebih poten daripada selegilin ya, dan dia juga punya efek neuroproteksi. Kemudian ada safinamid, ya sama bisa dibaca sendiri. Lalu ada catechol orthomethyltransferase inhibitor (COMT) ini juga sama, dia menghambat enzim COMT sehingga kadar dopaminnya bisa dipertahankan. Untuk COMT inhibitor ini ada 2, ada yang COMT itu di perifer ya, jadi dia melindungi L-dopa dari metabolisme COMT di perifer. Ingat ya, tadi kan dopamin itu sebaiknya L-dopa tidak boleh di metabolisme di perifer, dia harus bisa masuk ke sentral. Tapi juga ada yang hambatannya itu di CNS dan perifer. Jadi kalau tolkapon itu dia menghambat COMT di CNS dan di perifer, tapi kalau yang entecapon ini dia hanya menghambat COMT di perifer. Ya. Ini berkaitan dengan efek sampingnya. Kalau dia hanya di perifer, maka dia less hepatotoxicity. Ya, ini karena efek sampingnya, karena efeknya lebih lemah. Ya. Yang penting adalah efek sampingnya ini. Dia menyebabkan warna kulit menjadi oranye. Tapi kalau tolkapon ini karena dia lebih aktif, lebih kuat, dia menghambat di CNS dan di perifer, maka efek sampingnya juga akan lebih besar. Dia menyebabkan akut liver injury-nya. Jadi dari efek sampingnya lebih besar yang tolkapon ini. Kemudian yang penting lagi, dopamin agonis. Kalau dia dopamin agonis berarti dia langsung targetnya pada reseptor yang ada di posina. Ya, ada 2 jenis, ada golongan ergot dan ada golongan non ergot. Kalau yang non ergot itu ada pramipexol, ropinirol, rotigotin, sama apomorfin. Lebih aman dibandingkan dengan bromokriptine. Bromokriptine sekarang sudah tidak digunakan lagi ya, jarang sekali. Oke. Jadi dia punya efek neuroproteksi ya untuk yang dopamin agonis pramipexol. Efek sampingnya ini yang perlu diperhatikan. Kemudian hampir sama. Nah, ini resumenya ya. Jadi target obatnya L-dopa harus masuk ke CNS. Hati-hati jangan sampai dihancurkan oleh COMT sehingga ada obat-obat yang mencegah terjadinya perubahan L-dopa menjadi dopamin, yaitu ada obat karbidopa dan benzerasid, ada juga entecapon dan tolkapon ya. Jadi bedanya kan satunya di CNS, satunya di
CNS dan perifer satunya di perifer saja. L-dopa akan masuk, L-dopa akan disimpan, ya. Kemudian ada obat yang menghambat enzim yang menghancurkan dopamin, yaitu menghambat MAO-B, yaitu selegilin dan rasagilin. Lalu ada yang bekerjanya langsung pada reseptor dopamin, yaitu golongan dopamin reseptor agonis, yaitu pramipexol dan ropinirol. Ini salah ya. Nah, sekarang tipsnya atau kapan cara memberikan obat-obat anti Parkinson. Ini ada guideline-nya. Saya bukan ambil buku farmako, tapi buku yang lain ya, di farmakoterapi, bahwa kalau misalkan dia itu malfunctional impairment, maka gunakan MAO inhibitor dulu. Jadi kalau misalkan gangguannya itu ringan, jadi misalkan tremor tapi dia masih bisa beraktivitas, tremor tapi masih bisa pegang pensil, masih bisa nulis, kemudian dia mengalami postural instabilitas tapi masih bisa jalan, maka itu masih kategori mild. Kalau mild, gunakan MAO inhibitor sebagai inisial monoterapi. Tapi kalau sudah moderate, maka bisa gunakan juga dopamin agonis, ya, misalkan ropinirol atau pramipexol. Tapi kalau sudah berat, sudah severe, maka gunakan L-dopa. Ya. Kenapa kok demikian? Karena efek sampingnya, resiko efek sampingnya. Ya. Kalau misalkan disease-nya berprogres terus, sudah lama, jadi pasien pada akhirnya pasti akan menggunakan L-dopa. Bisa digunakan monoterapi atau bisa dikombinasikan dengan obat-obat yang lain. Perhatikan efek sampingnya, ya. Jadi ini tergantung dari efek sampingnya. Kombinasi ini tergantung dari efek sampingnya. Kalau misalkan terjadi wearing off atau terjadi gangguan motor fluctuation, maka bisa meningkatkan dosis L-dopa atau menambahkan obat-obat yang lain. Kalau terjadi peak dose dyskinesia tadi ya, tadi apa, peak dose dyskinesia itu terjadi karena peningkatan dopamin, maka dosisnya harus diturunkan dan atau ditambahkan sebagai amantadin untuk membantu kontrol pergerakannya. Kalau semuanya tidak bisa, maka harus dilakukan terapi bedah, tindakan, ya, yaitu dengan deep brain stimulation. Ini sekilas apa yang harus dilakukan, ya. Jadi kalau misalkan dari diagnosis Parkinson, identifikasinya, kalau misalkan dia ringan hanya tremor, umur kurang dari 65, bisa digunakan anticholinergic. Kalau nggak bisa, kombinasi dengan L-dopa. Tapi kalau umurnya sudah 65, maka langsung gunakan L-dopa atau carbidopa. Kalau terjadi bradykinesia, maka bisa digunakan dopamin agonis. Tapi kalau sudah lebih parah, terjadi gangguan postural atau terjadi gait, ya, kalau kurang dari 65 bisa digunakan dopamin agonis dan physical therapy. Tapi kalau sudah lebih dari 65 digunakan L-dopa. Tapi kalau tidak bisa, maka harus dilakukan surgery. Ya, itu sekilas ya. Ini tidak paten ya. Jadi cuman ini biasanya kalau dari 65 digunakan L-dopa. Tergantung dari keadaan pasien apakah dapat mentoleransi obat-obat yang sebelah sini. Selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang bingung? Atau tidak boleh sama sekali? Saya resumekan sebentar ya. Jadi Parkinson itu apa penyebabnya? Penyebabnya apa? Penyebabnya Parkinson? Penurunan dopamin. Jadi goal terapinya adalah dopaminnya harus dinaikkan, ya, dinaikkan atau diaktifkan reseptornya. Obat utamanya apa di sini? L-dopa. Apa fungsi L-dopa? Gimana supaya dia bisa sampai ke CNS? Dikombinasi. Kenapa kok dikombinasi? Dikombinasi dengan obat apa namanya? Dikombinasi dengan benzerasin atau carbidopa. Kenapa kok harus dikombinasi? Kenapa kok tidak boleh sendirian? Karena L-dopa itu akan dihancurkan oleh enzim
di perifer menjadi dopamin. Dopamin sendiri itu punya efek samping muntah. Muntahnya akan menyebabkan proses penyerapannya menjadi terganggu. Ya. Dikombinasi sama apa? Tadi carbidopa sama benzeracin supaya dopanya bisa sampai di CNS dan bisa bekerja. Ya. Lalu obat yang lain apa? Obat yang lain? Obat yang lain apa tadi? Ini ya. Obat yang lain apa tadi? Ini ya. Ada namanya MAO inhibitor. Apa fungsinya MAO inhibitor? Fungsinya adalah untuk menghambat metabolisme dari dopamin sehingga kadar dopaminnya dapat tetap terjaga. Atau juga ada yang menghambat enzim yang lain, yaitu di sini ada COMT ya, COMT sama ya fungsinya. Atau dia diberikan dopamin reseptor agonis. Jadi bukan dopamin yang bekerja, tapi obatnya yang bekerja mengaktifkan reseptor agonis. Ya, itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak, saya loncat ke anti epilepsi. Sampai jam berapa saya? Jam 10 dong. Jam 10, masih ada setengah jam. Ada pertanyaan? Saya sekarang lanjutkan ke anti epilepsi. Sudah dapat kuliahnya dari Dr. Sarafnya? Sudah? Sudah. Oke. Ini sudah aktif kelasnya. Epilepsi definisinya adalah suatu gangguan neurologikal di mana pasiennya itu akan mengalami recurrent, berarti dia berulang. Jadi epilepsinya berulang. Ya, kenapa epilepsi itu kok penting ya? Karena efeknya itu pertama, dia bisa menyebabkan gangguan neurodevelopmental, gangguan perkembangan neuron selanjutnya. Kemudian dia juga menyebabkan gangguan kognitif kalau dibiarkan terus-menerus. Apalagi kalau misalkan anaknya itu dari kecil dibiarkan, maka akan mengalami gangguan mental, gangguan IQ ya, kognitif ya. Kemudian dia juga menimbulkan masalah mental health, contohnya seringkali merasa depresi dan juga cemas. Lalu dia juga menyebabkan gangguan sosial ya, gangguan sosial dan gangguan fungsional, termasuk problem with education dan di bidang pekerjaan, employment ya.
gangguan bidang pendidikan dan pekerjaannya, jadi lambat belajar, kemudian gangguan untuk hidup mandiri ya, dan juga ini stigma atau public misunderstanding. Ya. Seringkali orang-orang kalau melihat pasien epilepsi itu gimana? Menganggap pasien epilepsi itu penyakit jiwa ya, atau dia kerasukan, atau pasiennya akan menganggap, maksudnya orang lain merasa takut menular ya, jadi sehingga akan dikucilkan. Kalau sudah dikucilkan kasihan, nanti pasien epilepsinya akan introvert ya, kemudian dia mengalami cemas ya. Apa bedanya epilepsi sama kejang? Apa bedanya? Kapan dikatakan epilepsi, kapan dikatakan kejang? Ya, jadi prinsipnya kata kuncinya epilepsi itu kalau lebih dari 2 per 1. Ya pokoknya berulang ya, berulang. Tapi kalau kejang 1. Ya, jadi kejang itu adalah suatu simptom. Hal yang penting lagi apa? Bedanya. Bedanya epilepsi sama kejang apa bedanya? Kalau kejang itu ada provokasinya. Contohnya apa? Demam. Nanti ada infeksi, apalagi. Ya, artinya ada pencetusnya. Tapi kalau epilepsi itu adalah suatu gangguan langsung di neuronnya. Ya, itu bedanya. Bedanya antara epilepsi dan kejang. Ini saya baru masukkan slide-nya untuk jadi foto ya. Jadi ada penyebabnya, misalkan fever, infection, trauma, metabolik, dan toxic substance. Tapi kalau epilepsi itu tidak ada ya, tidak ada penyebabnya. Jadi gangguannya murni karena gangguan otaknya. Tapi kalau kejang itu dapat terjadi sekali, tapi epilepsi terjadi berulang. Itu. Nah, epilepsi di sini secara epidemiologi dia merupakan gangguan neurologis setelah stroke keempat ya, keempat tertinggi setelah stroke, migrain, dan Alzheimer. Ya, insidennya pada anak-anak kurang dari 5 tahun, biasanya umur 2 tahun. Kalau misalkan pada usia tua itu lebih dari 65 tahun. Prognosis dan mortality-nya itu adalah dia bagus ya, bagus kalau rutin minum obat, dan kadang bisa, dan rutin dia pasti akan mencapai freedom, jadi artinya bebas dari kejangnya. Sebagai sendiri yang lain. Terus di Indonesia sendiri kasusnya sampai 2024 adalah sekian ya. Terbanyaknya ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI dan Sumatera. Kalau dibandingkan dengan perbandingan gender paling banyak terjadi pada laki-laki. Nah, etiologinya bermacam-macam ya. Jadi penyebabnya itu macam-macam ya. Bisa karena genetik, bisa karena struktural. Strukturalnya artinya gangguan genetik atau gangguan brain ya, gangguan anatomi. Infeksi, misalkan karena neurocystic cirrhosis. Ini cacing apa? Cacing kita apa cacing kremi ya? Saya lupa ya. Kemudian metabolik, ini biasanya karena misalkan glukosa darahnya turun atau gangguan tiroid ya. Ini ada penyakit namanya Lafra disease, ini saya kok jarang menemukan. Kemudian autoimmune related, misalkan gangguan imun ya, immune attack pada brain. Lalu unknown, ini pneumoniknya singkatannya vitamin CDE. Jadi penyebab epilepsi itu bisa vitamin CDE, bisa karena vaskular, misalkan brain trauma atau perdarahan SAH ya. Semua perdarahan bisa menyebabkan epilepsi atau infeksi, meningitis, encephalitis, trauma toksin. Obat juga bisa ya, karena autoimun, metabolik, misalkan penurunan gula atau gangguan tiroid. Terus kemudian idiopatik atau iatrogenik, kemudian kanker, neoplastik, kongenital, degeneratif, dan endokrin. Faktor resikonya ini ya, kita sendiri bisa. Kemudian triggernya ini ya, bisa juga karena obat. Kemudian klasifikasinya ya, klasifikasinya itu kalau untuk kejang, klasifikasi kejang bisa berdasarkan konvulsinya, involuntary atau kontraksi yang repetitif,
atau bisa juga dari kesadarannya, awareness atau kesadarannya atau perubahan dari sensasinya. Tipe kejang itu ada yang vokal. Kalau vokal itu artinya apa? Ada vokal seizure sama generalized seizure. Kalau vokal artinya apa? Hanya ada satu daerah lesi di otak. Ya. Vokal bisa sadar, juga bisa tidak sadar. Jadi artinya pasiennya sadar atau bisa tidak sadar. Tapi kalau generalize, berarti ada banyak area ya yang menyebar ya, generalize onset of seizure. Ada juga yang unknown. Ini diambil dari ILAE ya. Jadi ada yang vokal, ada yang generalize. Kalau vokal itu ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Kemudian dia bisa berkembang menjadi vokal itu bilateral moniklonik. Tapi kalau yang generalize dibagi dua, ada yang motor dan ada yang absan. Nama lainnya apa? Absan itu petit mom. Ada yang unknown. Sedangkan epilepsi sendiri klasifikasinya itu ada yang vokal, ya kurang lebih mirip ya. Ada yang vokal, ada yang general, ada yang kombinasi, ada yang unknown. Tapi sebaiknya nanti akan didiagnosa menjadi epilepsi sindrom. Jadi dikatakan epilepsi sindrom jika sudah tahu komorbidnya bagaimana, kemudian tipe epilepsinya bagaimana, etiologinya apa, kemudian usianya berapa, ada yang juvenile atau dia dewasa atau tua, kemudian tergantung dari kapan terjadinya, malam tergantung irama sirkadiannya, pagi atau malam, atau gambaran EEG-nya bukan EKG ya, EEG-nya bagaimana, epileptiformnya bagaimana, dan seterusnya. Ini contoh-contoh dari nama penyakitnya. Ada CAE, ada CAE, ada CME dan seterusnya. Nah, sekarang patofisnya. Kenapa kok terjadi epilepsi? Prinsipnya adalah terjadi imbalance, ketidakseimbangan antara proses eksitasi dan proses inhibisi. Kalau ada kata eksitasi dan inhibisi, berarti neurotransmitter apa yang terlibat? Eksitasi ini apa yang melibatkan? Neurotransmitter apa? Glutamat. Tapi kalau inhibisi, apa yang terlibat? GABA. Berarti kalau orang epilepsi, apanya yang tinggi, apanya yang rendah? Glutamatnya tinggi atau GABA-nya rendah. Kan biasanya begitu. Ya. Dan kemudian kata kunci yang kedua adalah terjadi hyperexcitability dan hypersynchronization. Artinya kalau hyperexcitability ini tiba-tiba terjadi depolarisasi, ya terjadi aktivasi, terjadi firing rate, terjadi firing itu penembakan ya. Artinya pokoknya depol ya, terjadi depol yang mendadak dan tidak tahu penyebabnya. Kalau hipersinkronisasi ini maksudnya seharusnya excitabilitas neuron itu tidak bareng-bareng ya, dia terkoordinasi. Tapi entah kenapa ini terjadi hipersinkronisasi, terjadi sinkronisasi yang bareng-bareng. Jadi depolnya bareng-bareng, akibatnya terjadi kejang. Ya, itu. Jadi kata kuncinya ada eksitasi, inhibisi, hyperexcitability dan hypersynchronication. Kenapa terjadi begitu? Kenapa terjadi excitability? Mungkin patofisnya adalah gangguan dari ion channel. Kan ion channel ini kan mempengaruhi depolarisasi ya. Misalkan gangguan pada kanal natrium. Jadi natrium yang masuk banyak sehingga terjadi proses depolarisasi. Atau gangguan pada kanal klorida. Klorida ini kan hubungannya sama GABA. Jadi mungkin ada gangguan pada kloridanya mungkin. Kemudian CL-nya nggak bisa masuk misalnya. CL penting untuk apa? Klorida itu apa? Kalau klorida terlalu tinggi menyebabkan apa? Hiperpolarisasi ya. Jadi artinya proses untuk firing rate-nya akan lebih rendah, threshold-nya turun sehingga neuronnya tidak mudah untuk dirangsang. Ya. Masih ingat hukum All-or-None tuh ya? Masih ingat ya? Paham? Kemudian karena metabolisme yang abnormal atau gangguan uptake neurotransmitter, misalkan terlalu tinggi glutamatnya atau terlalu rendah GABA-nya, atau terjadi gangguan gangguan atau modifikasi pada reseptornya sehingga akan meningkat atau menurun sensitivitasnya,
atau terjadi gangguan pada sel messenger. Ya, ini berhubungan dengan ekspresi gen. Atau gangguan struktur, misalkan gangguan pada hipokampus, pada korteks, pada talamus, ya. Dan juga terjadi neuronal reorganization post injury. Jadi biasanya setelah trauma otak, ya, atau stroke atau TBI itu akan terjadi proses regenerasi neuron. Nah, tapi ini regenerasinya pada possinapsnya agak sedikit abnormal, ya, agak abnormal, sehingga terjadi reorganisasi sehingga akan meningkatkan kerentanan terhadap kejang. Ya, itu patofisnya. Jadi prinsipnya adalah terjadi peningkatan eksitatori dan juga hambatan dari sistem GABA-nya. Pengobatannya sekarang. Jadi anti epilepsi ini kalau dilihat dari golongannya dibagi menjadi 3 kelas. Ada generasi 1, generasi 2, dan generasi 3. Ya. Secara umum yang 1, 2 ini banyak digunakan, ya. Efikasinya kurang lebih sama, tapi efek samping dari generasi pertama ini lebih tinggi daripada generasi kedua. Kalau generasi ketiga ini obatnya relatif baru, ya. Surveillance-nya masih belum ada. Tetapi ya digunakan kalau yang 1 sama 2 ini tidak bisa, ya. Maksudnya bisa digunakan sebagai alternatif maksudnya. Jadi karena patofisnya itu adalah inhibisi dan eksitasi, maka dia bekerjanya obat-obatnya pada reseptor, pada transmisi glutaminergic dan juga transmisi GABA, ya. Yang di glutamat apa yang berperan? Jadi ada obat-obatan yang sifatnya dia memblok kanal natrium. Kalau kanal natrium dihambat, maka otomatis deponya tidak ada pengeluaran glutamat. Contoh obatnya adalah phenytoin, carbamazepin, lamotrigin, lamotrigin dan seterusnya. Tidak semua saya jelaskan, ya, karena banyak sekali obatnya, banyak sekali. Lalu ada juga yang menghambat GABA, ya, bukan menghambat GABA, berarti GABA-nya harus tingkatkan supaya tidak terjadi kejang, ya kan? Nah, contohnya adalah ini, ya, golongan benzodiazepin atau fenobarbital, karena dia akan merangsang GABA-A reseptor sehingga klorida yang masuk akan banyak sehingga terjadi hiperpolarisasi sehingga neuron tidak mudah dirangsang dan tidak timbul kejang. Lalu yang pertama obatnya. Sebentar, epilepsi ini banyak sekali hafalannya, ya. Jadi tidak ada, maksud saya sekarang sendiri juga masih bingung, maksudnya kenapa kok pakai ini, cuman biasanya itu sesuai dengan indikasi klinisnya. Dan yang perlu dihafal adalah efek sampingnya. Efek sampingnya banyak sekali, terutama yang berhubungan dengan enzim inducer dan enzim inhibitor. Itu yang perlu diketahui. Yang pertama adalah carbamazepin. Carbamazepin ini dia bekerja pada channel natrium. Karena dia pada channel natrium, maka dia cenderung untuk yang partial seizure atau tonic-clonic seizure, ya. Carbamazepin juga bisa efektif untuk trigeminal neuralgia, ya, itu. Nah, kemudian yang penting adalah ini. Jadi dia menginduksi hepatit CYP450 dan dia punya metabolit namanya carbamazepin 10-14 epoxid. Ini yang berkontribusi terhadap efikasinya, tetapi juga berkontribusi terhadap efek samping. Ini efek sampingnya, ya. Idiosyncratic blast dysplasia, Stevens syndrome, aplastik anemia, kemudian interaksi obatnya dengan obat-obat yang sifatnya enzim induksi, ya, atau enzim inhibisi. Dan itu ya, ini harus dihafal, ya. Kemudian kalau carbamazepin ini mirip sama carbamazepin, tetapi efek sampingnya lebih mild dibandingkan dengan carbamazepin. Kemudian saya lanjutkan ke phenytoin yang sering dipakai, ya. Karena dia mekanismenya banyak, dia memblok natrium, meningkatkan GABA, menurunkan kalsium, maka dia bisa digunakan untuk banyak sekali tipe epilepsi, ya. Bisa untuk yang parsial maupun yang generalis. Tetapi tidak untuk yang absence, ya. Yang penting di sini adalah phenytoin
ini mengikuti zero order kinetik. Jadi pada saat awal metabolisme, kenetol ini akan mengikuti reaksi order 1. Tetapi jika ditambah dosisnya, dia akan mengikuti kinetik order 0. Masih ingat ya? Kinetik order 1 di SMA, order 0, nanti saya jelaskan nanti. Kalau dia mengikuti kinetik order 0, maka metabolismenya menjadi non-linear sehingga toksisitasnya itu akan meningkat. Kenapa demikian? Jadi obat itu secara umum dia akan mengikuti kinetika order 1. Artinya metabolisme bergantung pada jumlah obatnya. Maksudnya begini, jika obatnya 200, maka metabolismenya juga 200. Tetapi jika obatnya itu 400, dia juga akan memetabolisme 400. Itu mengikuti kinetika order 1. Tapi kalau order 0, jumlah yang dimetabolisme itu ya segitu. Misalkan contoh, obatnya 100, dimetabolisme 50. Obatnya 500, juga dimetabolisme 50. Jadi sisanya ini yang menimbulkan toksisitas. Karena metabolismenya adalah sesuai dengan amount jumlah yang konstan. Tapi kalau yang order 1 itu tergantung dari fraksi obatnya. Jadi kalau obatnya masuk 500, metabolismenya juga 500. Obatnya 200, di metabolisme 200. Obatnya 1000, di metabolisme 1000. Itu adalah kinetika order 1. Dan hampir semua obat itu order 1. Tetapi kenetol itu adalah order 0 berdasarkan amountnya. Jadi kalau 100 ya 50, 200 ya 50, 1000 ya 50. Jadi begitu dosisnya itu kelebihan, langsung timbul toksisitas. Jadi hati-hati dalam menggunakan kenetol. Efek sampingnya banyak ya. Ini nystagmus, diplopia ataxia, gingival hyperplasia, hirsutism, sedation, ya ini. Kemudian valproat, ini juga broad spectrum ya, juga untuk banyak fungsi untuk tipe kejang. Jadi dia aktif dalam bentuk ion. Dan ada 3 jenis, ada divalproat, ada sodium valproat, dan ada valproic acid. Fungsinya banyak ya, mekanismenya banyak, sehingga dia digunakan sebagai anti epilepsi yang broad spectrum. Ada menghambat theta calcium channel, ini untuk absans ya. Ada kalium untuk meningkatkan kalium current, untuk meningkatkan GABA ya. Terus menghambat juga reseptor glutamat. Jadi indikasinya adalah untuk all type of seizure, bisa juga untuk bipolar dan juga profilaksis migrain. Efek sampingnya hati-hati karena dia menyebabkan hepatotoxicity dan pankreatitis. Dan untuk pregnancy juga tidak boleh, sebaiknya dihindari ya, karena dia menyebabkan spina bifida atau neuratul defect, gangguan pada sumsum tulang ya. Pembentukan saraf di sumsum tulang maksudnya. Kemudian lamotrigine ini dia memblok natrium channel, jadi bisa digunakan untuk partial seizure dan juga absent seizure, dan juga bisa untuk bipolar. Hati-hati, dia bisa menyebabkan Stevens-Johnson syndrome. Kemudian lamotrigine ini kalau pada pregnancy, maka dia bisa meningkatkan clearance-nya malah. Jadi hati-hati pada pasien yang kejang, resiko kejangnya akan makin tinggi karena dia meningkatkan metabolismenya karena kehamilan, karena peningkatan dari enzim UGT yang ada di liver ya, karena perubahan dari hormon seks pada wanita karena dia hamil. Etosuximid ini adalah drug of choice untuk petit mol, ya petit mol, karena dia memblok theta calcium channel. Ya. Ini hafalan ya, epilepsi ini hafalan semua. Yang penting efek sampingnya itu ya. Levetiracetam ini dia bisa menurunkan glutamat ya dengan cara memblok protein SP2A. SP2A itu adalah protein yang ada di vesikel di sini. Ya. Jadi menghambat fusion vesikel, dia menghambat vesikel fusion sehingga nggak keluar kan.
Lalu kemudian efek sampingnya behavior abnormalities, psikotik simptom, dan bisa menyebabkan bunuh diri ya, ide untuk bunuh diri. Topiramate ini juga banyak fungsinya ya. Digunakan untuk treatment dari partial onset atau primary generalized tonic-clonic seizure. Jadi juga bisa untuk dua karena dia fungsinya banyak. Gabapentin ini untuk apa biasanya? Nyeri neuropatik ya, nyeri neuropatik. Jadi post herpetic neuralgia bisa. Dia meningkatkan GABA dan juga menurunkan kalsium current ya. Jadi bisa sebagai terapi tambahan untuk partial seizure. Indikasinya off-labelnya bisa neurotic pain, bisa restless leg syndrome dan ini ya. Benzodiazepin. Nah, ini benzodiazepin ini digunakan apa biasanya? Untuk status epileptikus. Ya, digunakan untuk status epileptikus. Bedanya apa? Benzodiazepin sama phenobarbital. Kalau phenobarbital itu biasanya sebagai lini kedua ya. Kenapa? Karena efek phenobarbital itu cenderung lebih, artinya efek sampingnya lebih banyak daripada benzodiazepin. Nanti saya jelaskan kenapa. Jadi kata kuncinya di sini adalah benzodiazepin itu dia akan meningkatkan reseptor GABA. Jadi dia membuka reseptor GABA sehingga kloridanya itu banyak masuk. Tetapi kalau benzodiazepin itu akan meningkatkan frekuensi membukanya GABA. Tapi kalau benzodiazepin ini lebih phenobarbital atau barbitural, dia meningkatkan durasi. Ini sudah saya bold ya. Jadi durasinya lebih banyak. Kemudian yang penting lagi di sini adalah ini. Kalau menggunakan benzodiazepin, dia punya ceiling effect. Jadi sampai di sini, tidak sampai. Ini kan makin atas makin koma ya. Jadi mulai dari sedasi, tingkat kedalamannya. Pertama kali sedasi, anksiolisis, lalu hipnosis, anestesia, depresi medulari, lalu koma. Kalau benzodiazepin ini cenderung masih relatif lebih aman. Dia punya ceiling effect. Jadi maksimal terapeutiknya adalah pada di daerah sini. Tapi kalau benzodiazepin, kalau kebanyakan dia bisa bablas sampai koma. Ini ya. Makanya penggunaannya lebih dibatasi. Ya, jadi untuk status epileptikus bisa menggunakan dua sebenarnya. Lini keduanya phenobarbital, tapi lini pertamanya adalah benzodiazepin. Pemberiannya gimana pemberiannya? Kalau di UGD ini penting ya. Kalau di UGD ada pasien kejang, Anda harus berikan. Pertama kali gimana caranya? Dengan rektal ya, betul ya, rektal kan? Dosisnya berapa? Saya lupa dosisnya ya nanti. Itu pasti ada. Jadi fungsi benzodiazepin itu adalah suatu allosteric modulation of GABA receptor. Jadi dia berikatan pada reseptor GABA pada daerah allosterik. Jadi dia sifatnya itu meningkatkan efek GABA-nya, tapi menempel reseptornya pada daerah yang lain, bukan pada daerah GABA-nya. Sehingga dinamakan dia adalah allosteric modulation. Jadi dia menempel pada daerah lain tertentu ya, bukan daerah GABA-nya, tapi dia mendukung efek GABA-nya. Itu namanya allosteric modulation. Ya. Jadi intinya dia meningkatkan frekuensi. Jadi kalau kalau benzodiazepin itu lebih ke frekuensinya meningkat, tapi kalau phenobarbital itu meningkatkan durasinya. Ya. Fungsi utamanya adalah initial treatment of status epilepticus. Ya. Kemudian yang penting lagi adalah ini, dia hati-hati pada ibu hamil karena dia menyebabkan resiko birth defect, dan juga penggunaannya harus terpaling off ya, kalau memang digunakan, tapi jarang ya. Karena apa? Dia menimbulkan efek sedatif dan juga toleransi. Jadi kalau diberikan frekuen secara kronik tapi jarang ya, maka menimbulkan toleransi. Jadi efeknya makin lama makin berkurang. Efek terapeutiknya makin lama makin berkurang, dan kalau dihentikan mendadak maka akan terjadi rebound efek. Jadi pasiennya malah kejang
karena toleransi ini ya. Jadi penggunaannya tidak terlalu sering, hanya untuk kalau terjadi status epileptikus. Kalau benzodiazepin kalau fenobarbital kurang lebih hampir sama ya. Tapi dia hanya beda, ada low concentration, ada high concentration. Kalau low dia bekerja pada allosteric modulation GABA reseptor, tapi kalau high dia langsung bekerja pada reseptor GABA-nya. Itu bedanya. Jadi ada konsentrasi rendah sama tinggi, sehingga efeknya adalah dia bisa sampai koma. Penggunaannya adalah sebagai alternatif saja ya, kalau terjadi status epileptikus ya. Dan juga bisa untuk sedasi. Efek sampingnya sedasi dan juga SJS ya. Dan ini interaksi obatnya dia bisa menginduksi sitokrom P450. Frekuensinya juga fatal harm ya, hati-hati, dan juga harus tapering off sama. Ini cara penggunaannya ya, jadi guideline-nya. Jadi pertama kali tentukan dulu seizure-nya termasuk apa. Kemudian apakah akan terjadi peningkatan rekurensi dilihat dari brain imaging-nya, EEG-nya, atau apakah ada nocturnal seizure-nya. Kemudian general rule-nya atau utamanya adalah lakukan itu sebagai, maksudnya diagnosis sebagai epilepsi jika punya 2 atau lebih dari unprovoked seizure. Jadi tidak ada penyebabnya, tidak ada pencetusnya. Kemudian identifikasi tipe seizure-nya, tipe kejangnya sebelum memulai pengobatannya. Apakah dia termasuk absan? Kalau absan pilihlah ethosuximid ya, karena itu untuk untuk paracetamol. Kemudian hati-hati pada penggunaan obat epilepsi yang bisa memperburuk kondisi. Contohnya adalah ini, contohnya misalkan ini, paracetamol tidak boleh digunakan karbamazepin ya, karena targetnya beda. Karbamazepin itu mempengaruhi kanal natrium, sedangkan paracetamol itu patofisnya adalah karena gangguan modulasi pada titar kalsium channel. Jadi tidak cocok, tidak boleh, malah akan memperburuk. Lalu kemudian milih obat anti epilepsinya berdasarkan dari karakteristik pasiennya. Tergantung usia, milih dia anak itu harus tertentu ya, karena takutnya ada gangguan neuropsykiatrik efeknya, gangguan perkembangan brainnya nanti ke depannya. Atau pasiennya sedang pregnancy, atau pasiennya tua. Kalau tua tergantung dari akan mempengaruhi dari kognitifnya. Jadi pilihlah obat-obat yang sifatnya aman untuk kognitifnya. Lalu juga komorbidnya. Jadi kalau untuk migrain bisa gunakan topiramat, kalau ada bipolarnya bisa gunakan lamotrigine, kalau ada neuropatinya bisa gunakan pregabalin. Kemudian hati-hati dengan interaksi obatnya. Ini kan harus dihafal ya. Jadi terutama yang enzim inducer dan inhibitornya. Kemudian perhatikan dosisnya ya. Kalau misalkan dia tidak punya efek samping dan ada efek anti seizure-nya, maka itu adalah dosis yang optimal. Tapi kalau seizure yang terganggu, maka bisa ditingkatkan atau diganti ya, diganti. Pilihlah monoterapi daripada politerapi, karena politerapi banyak efek sampingnya ya. Kalau bisa pilih yang monoterapi dulu. Kalau nggak bisa diganti. Yang kedua dinaikkan pelan-pelan, yang pertama diturunkan pelan-pelan. Ya. Kalau nggak bisa dikombinasi. Ya. Ya, ini ada penjelasannya. Kalau misalkan dua-duanya nggak bisa politerapi dengan 3 atau lebih. Tapi hati-hati efek sampingnya. Ya. Selesai. Betul. Epilepsi ini harus dihafal ya. Memang ya harus dihafal. Efek sampingnya banyak. Terus obat ini untuk epilepsi ini, obat ini untuk epilepsi ini. Biasanya sih kalau saya tidak ada aturannya, cuma kalau misalkan dia targetnya pada natrium itu biasanya vokal. Tapi kalau targetnya pada GABA dan banyak itu biasanya general. Karena general itu dia lebih luas. Ya.
Biasanya begitu, biasanya meskipun tidak selalu. Tidak ada patokan yang pasti. Ya biasanya dari pengalaman klinis. Ada pertanyaan? Ya, pas ya. Oke, kalau tidak ada saya akhiri. Terima kasih. Masih di sini. Kemarin ketemu kan?